Burung enggang, bagi suku Dayak tidak hanya sekadar hewan, tetapi simbol sakral yang melambangkan jiwa leluhur dan kekuatan alam. Filosofi tari enggang terletak pada gerakannya yang anggun, meniru kepakan sayap burung ini sebagai simbol keharmonisan, kebebasan, dan keagungan. Dalam setiap langkah dan gerakan sayap, tari enggang mencerminkan rasa hormat dan keselarasan dengan alam, menciptakan jembatan antara manusia dan leluhur yang diyakini menjaga dan mengayomi suku Dayak dari generasi ke generasi. Buyang, peluk aja teh. Ah, tiga tepat. Woi, mun lo yang temengang deh simbol. Woi, komen. Baik, Nenek akan jelaskan. Tarian Dayak Kenya itu tidak bisa terlepas dari alam di sekitarnya. Mengapa tarian Dayak Kenya itu selalu identik dengan tari enggang dan lemah gemulai? Karena filosofinya burung enggang, mengapa tarian Dayak Kenya itu selalu mengambil estetik burung enggang, karena dari lemah gemulainya burung enggang dan juga burung enggang itu pribadinya itu sangat baik sekali. Burung enggang adalah contoh seorang pemimpin yang sangat sejati. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena burung enggang itu adalah burung pengayom. Burung yang sangat mengayomi burung-burung di hutan rimba. Burung enggang itu terbangnya tinggi sekali dan hinggap di pohon lunuk atau pohon benturai yang sangat tinggi sekali, yang tidak bisa hinggapi oleh burung yang di bawah.
yang tidak sebesar burung enggang. Nah, burung enggang itu dia hinggap dan bersarang di pohon bangris atau pohon buah lunuk. Kalau kita hanya bilang pohon lunuk ya. Dan dia juga makan dari buah pohon lunuk. Nah, karena pohon lunuk ini banyak sekali buahnya dan burung-burung di bawah tidak bisa terbang sampai di atas, sehingga burung enggang ini dia rela untuk memetik atau menjatuhkan semua buah-buah pohon lunuk itu ke bawah supaya burung-burung di bawah itu bisa ikut makan. Makanya dikatakan orang Dayak Kenya khususnya atau Dayak dimanapun juga mengambil simbol enggang ini adalah simbol persatuan dan simbol pemimpin yang mengayomi, melindungi rakyatnya atau burung-burung di hutan. Makanya kenapa kita melihat itu sebagai simbol kita Kenya khususnya karena dia sangat peduli dengan masyarakatnya. Baik itu seorang pemimpin ya, kita mengambil contoh seekor burung enggang itu sebagai simbol karena kita melihat sifat burung enggang yang begitu peduli, yang begitu pemberani, suaranya yang lantang, tegas. Itu seorang pemimpin harus tegas dan juga lantang dalam hal berani untuk membela. Dan mengapa dia terbang tinggi sekali? Karena dia ingin menggapai cita-cita untuk memperjuangkan masyarakatnya. Mengapa burung enggang bisa dikatakan bahwa dia burung persatuan? Karena dia persatukan semua burung-burung di hutan rimba. Nah, begitu juga kita masyarakat Dayak Kenya. Mengapa kita mengambil simbol burung enggang itu sebagai simbol persatuan, simbol perdamaian? Karena dari warna-warni baju kita yang warna-warninya bermacam-macam, tetapi kita bisa bersatu. Mengapa kita sekarang wujudkan tarian? Karena tarian ini adalah gunanya untuk wujudkan kegembiraan kita di dalam persatuan kita. Itu makanya dimanapun Dayak Kenya, mau di Malaysia, mau di Kaltim, mau dimanapun, mereka pasti akan menarikan burung enggang karena sifat burung enggang yang mereka akan petik untuk ambil sebagai panutan mereka karena burung enggang itu dipuja oleh Dayak Kenya sebagai simbol. Begitu. Saya sebagai salah seorang praktisi seni sangat berbahagia sekali karena tari enggang ini sudah sangat menjamur di kalangan yang ada di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Karena memang tari ini merupakan tari yang sangat mengangkat unsur adat seni budaya dan memiliki makna, memiliki filosofi yang sangat baik sekali. Jadi tari enggang ini sendiri juga sudah menjamur di berbagai kalangan, baik itu siswa sekolah maupun juga generasi-generasi muda, organisasi, komunitas, dan yang lain sebagainya. Dan saya sebagai salah satu praktisi seni sangat berharap sekali seni tari, seni musik yang mengangkat unsur adat, budaya, dan juga istiadat itu bisa masuk dalam pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Kita bisa menyaksikan sendiri berbagai komunitas, berbagai sekolah juga sudah banyak menarikan tari enggang, baik di dalam sebuah acara maupun di dalam pagelaran-pagelaran seni yang ada. Dan sebagai salah seorang praktisi seni, saya sangat meyakini bahwa tari ini akan terus menjadi sebuah perkembangan yang sangat baik, menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik, edukasi yang sangat baik bagi generasi muda, agar nantinya mereka juga sangat mencintai dan mau terus melestarikan apa yang telah menjadi filosofi, apa yang telah menjadi makna dari tari enggang itu sendiri. Dan generasi muda pastinya sangat bangga sekali memiliki tari enggang sebagai salah satu warisan budaya leluhur yang ada di tempat mereka. Di dalam menari enggang sendiri,
ada berbagai macam hal yang harus diperhatikan dan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk memperhatikan tari enggang, untuk bisa menampilkan tari enggang, para penari sendiri harus bisa memaknai, harus bisa memahami seperti apa wujud seekor burung enggang tersebut. Di mana burung enggang tersebut merupakan intisari daripada tarian yang akan dibawakan. Dan burung enggang merupakan fauna endemik yang sangat disakralkan dan sangat dihormati oleh suku Dayak Kenyah. Oleh karena itu, dalam menari enggang harus memiliki unsur-unsur ragam gerak dan juga bentuk tubuh yang sangat baik menyerupai seekor burung enggang tersebut. Di mana kepakan sayapnya harus lembut, di mana tatapan senyumnya harus tajam namun tetap memberikan sebuah pesona yang sangat baik, sehingga memberikan kesan eksotika yang sangat indah sekali, seperti itu. Dan di dalam menarikan tari enggang sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok, mereka harus bisa memiliki keterampilan, harus bisa memiliki kesamaan yang tepat, akurasi dalam menari yang baik, baik itu dalam membaca tempo, menikmati musik pengiringnya, maupun dalam berekspresi ketika menarikan tari enggang tersebut. Sebagai generasi yang juga ikut melestarikan adat istiadat, kami juga sangat memperhatikan sekali terhadap prosesi, terhadap regulasi yang menjadi ketentuan dalam tari enggang tersebut. Kami sebagai salah satu praktisi seni yang merupakan generasi muda zaman sekarang juga terus berkoordinasi dengan lembaga adat, juga terus belajar dan memahami apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi sesuatu hal yang tidak boleh, dan apa yang harus disampaikan di dalam tari enggang tersebut. Hal tersebut kami lakukan karena hal ini adalah mencangkut terhadap tentang adat istiadat yang tidak boleh sama sekali salah maupun kurang dalam menyajikannya. Hal itulah yang menjadi tantangan kami agar kami terus mau belajar, agar kami terus memahami kepada para ketua-ketua kami, para petua-petua kami yang ada di lembaga adat, agar kami bisa menyampilkan ataupun menyajikan tari enggang tersebut dengan baik dan benar. Agar pesan yang tersampaikan ke halayak luas juga bisa sampai dengan baik dan benar. Secara seni rupa, gambar ini sudah bisa dianggap selesai. Ada rencana nih untuk dipremium nanti? Iya, tentu saja Bang, karena saya sendiri menganggap karya ini berhasil untuk sketsa di tempat. Iya. Betul. Bagus ini kelihatan dia terbang tinggi. Iya. Yang menarik ini dia terbang justru di atas ketinggian pohon-pohon. Iya, saya memang memvisualisasikan begitu Bang. Ini ada pohon, terus ada enggang yang terbang, terus kelihatan besar. Iya, begitu. Jadi memperkuat perlambang dia sebagai didewakan burung yang didewakan. Benar. Ya, ini kan tadi kita sudah bisa lihat tangkapan pertama kenapa dijadikan perlambang dewa ya. Pertama ini kan gambar sudah dia terbang di atas pohon-pohon. Benar. Dan kedua itu kalau dia berkicau, istilah burung itu ya, bersuara, suara enggang ini berat. Jadi menggambarkan wibawa kepemimpinan ya, gitu, seperti komandan di lapangan gitu kan. Nah, sesudah itu ya sifat ini lagi kehidupan dia, kekeluargaan enggang itu sendiri. Itu yang sifat pengayomnya ya, perlindungan terhadap keluarga,
Iya. Baru bahkan dia bersedia mengorbankan sampai kematiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Iya. Itu kan luar biasa untuk dijadikan pelambang Pemimpin, kan. iya. Iya, gitu. Jadi dan itu dibenarkan menurut penelitian kan, bahkan dia mengurung diri untuk supaya dia tidak bisa terbang, bahkan enggang ini mencabuti bulunya supaya dia tidak bisa terbang melindungi anak-anaknya. Oh, gitu ya. Jadi makan itu dia tidak bisa mencari makan, jantannya yang mencarikan. makan dia. Nah, Iya. bayangkan Biasa ya. kalau misalnya jantannya terbunuh pada waktu di perjalanan, Iya. habis semua. Habis generasinya ya. Hebat kan? Iya. Risiko yang dia tanggung. Benar. Nah, sebagai perlambang ini tidak ada yang sedalam itu. Iya, Bang. Pada hewan-hewan lain. Iya. Ya. Oh, ini gambarnya kan secara seni rupa bagus, jadi bagus sekali itu di framing ini. Sudah menggambarkan apa yang diingini oleh Iya. pelukisnya ya. Iya. Memang saya sudah siapkan frame, Bang, supaya menjadi momen ya. Terutama nanti karya saya ini menjadi sejarah untuk pengingat ke generasi kita bahwasanya burung enggang itu bisa menginspirasi buat kita, buat generasi ke depan. Karena di mana ini menjadi simbol orang Dayak Kenya, banyak diaplikasikan ke tari, maka saya akan buatkan frame, simpan di dinding yang terbaik di Iya. ruangan saya. Tolong pegang dulu, Bang. Iya. Mau ambil frame dulu. Sudah dilapin. Iya. Bagus nih pilihan frame. Iya, yang sederhana aja. Sederhana, Iya, jadi benar. gambarnya malah bisa Iya. keluar. Kalau yang banyak ornamen kan ribet jadinya, tenggelam gambar-gambar itu. Ini Gimana, coba Pak? kita lihat keluar, wah kan keluar. Wah, ini ya dalam teknik frame kan ini kan menyatu nih. Iya. Walaupun Warna putih ya. iya, walaupun tidak pakai paspartu udah masuk dia. Tari enggang bukan sekadar rangkaian gerak, melainkan sebuah pesan dari leluhur yang terukir dalam anggun setiap ayunan. Seperti burung enggang yang melintas megah di langit Kalimantan, tarian ini menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan cinta pada alam. Di setiap gerakan, warisan suku Dayak ini melintasi waktu, menyatukan generasi demi generasi dalam irama yang penuh makna, memastikan bahwa keindahan budaya ini akan terus terbang tinggi, abadi dalam jiwa-jiwa yang mencintainya.
melestarikan budaya kekayaan lokal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.